Halo, jumpa lagi di channel Priska Sylvia. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat kelulusan di universitas terbuka. Jadi, dalam video ini saya akan memberitahukan untuk kalian syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk bisa lulus di universitas terbuka. Semoga bermanfaat. Di video saya sebelumnya yang berjudul Mengapa Pilih UT, kalian sudah menyimak dan tentu saja pasti masih mengingat cerita pengalaman saya tentang seorang Pak Tua yang sudah 17 semester kuliah di universitas terbuka dan belum lulus. Tentu saja setelah menyimak cerita itu akan muncul pertanyaan, kok bisa si Pak Tua itu belum lulus? Nah, untuk lulus dari universitas terbuka, ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Saya sendiri sudah menyelesaikan program studi saya di universitas terbuka dan saat ini sedang menunggu jadwal wisuda. Otomatis itu artinya saya sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut sehingga saya bisa dinyatakan lulus dari universitas terbuka. Nah, kita akan bahas satu-satu persyaratan-persyaratan tersebut. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa persyaratan-persyaratan kelulusan yang ada di universitas terbuka itu sebagian sama dengan perguruan tinggi lainnya, tapi ada beberapa persyaratan yang berbeda yang hanya ada di universitas terbuka karena mengingat universitas terbuka itu adalah universitas yang mengusung program belajar jarak jauh. Jadi otomatis tentu ada beberapa penilaian yang berbeda. Mari kita bahas satu-satu. Syarat yang pertama adalah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan. Artinya semua mata kuliah yang diikuti untuk program studi tersebut, mahasiswa tidak boleh mendapat nilai E atau 0. Syarat ini tentu saja sama dengan syarat kelulusan di semua perguruan tinggi. Meskipun syarat kelulusan yang pertama ini sama dengan perguruan tinggi lainnya, jalan yang harus kita tempuh untuk memenuhi persyaratan yang pertama ini berbeda jika dibandingkan dengan kalau kita kuliah di perguruan tinggi lainnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa universitas terbuka ini mengusung program belajar jarak jauh. Artinya, untuk bisa lulus dari semua mata kuliah yang dipersyaratkan, mahasiswa harus menjalani berbagai proses belajar secara jarak jauh yang diterapkan di universitas terbuka. Contohnya, mengikuti tutorial online, tugas mata kuliah, membaca buku materi pokok, dan program-program lain yang diterapkan oleh universitas terbuka. Syarat yang kedua adalah lulus TAP dengan nilai minimal C. Untuk saya sendiri, puji Tuhan, saat saya mengambil program studi ilmu hukum kemarin, saya berhasil lulus TAP dengan nilai sempurna atau nilai A. Sekedar penjelasan untuk teman-teman, TAP itu adalah singkatan dari tugas akhir program. Jadi di universitas terbuka, khususnya untuk jenjang studi D4 dan S1, ada syarat kelulusan yang harus dipenuhi, yaitu mahasiswa harus lulus mengikuti tugas akhir program. Tugas akhir program ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif terkait mata kuliah dari program studi yang diambilnya. Dari pengalaman yang sudah saya lalui, tugas akhir program ini sejenis ujian. Jadi dalam ujian itu, kalau biasanya ujian yang saya ikuti itu adalah ujian berupa pilihan ganda atau multiple choice. Untuk TAP atau tugas akhir program, ujiannya itu berupa esai. Jadi pada saat ujian, saya diberi lembar soal dan lembar jawaban, dan saya diberi waktu untuk menguraikan jawaban saya di lembar jawaban yang sudah disediakan. Materi untuk TAP mencakup materi mata kuliah penunjang TAP. Jadi mahasiswa bisa melihat mata kuliah apa saja yang menjadi mata kuliah penunjang TAP di katalog universitas terbuka. Untuk setiap program studi tentu saja punya materi pendukung TAP yang berbeda-beda. Untuk bisa mengambil TAP sendiri,
mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, mahasiswa sudah mengikuti dan lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan. Lalu, IPK mahasiswa yang mau mengambil TAP harus minimal 2,00. Jadi, meskipun mahasiswa sudah mengambil semua mata kuliah yang ada dan sudah lulus, tapi IPK-nya belum mencapai 2,00, maka mahasiswa tersebut belum bisa mengambil TAP. Meskipun dalam katalog universitas terbuka sudah diuraikan dan disyaratkan bahwa mahasiswa yang mau mengambil TAP harus memiliki IPK minimal 2,00, pada kenyataannya saya memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi saat saya kuliah kemarin, ada perbedaan antara mahasiswa yang mengambil sistem paket semester dan mahasiswa yang mengambil non-SIPAS atau non-sistem paket semester. Untuk mahasiswa yang mengambil sistem paket semester, TAP ini tetap diambil pada semester ke-7 meskipun IPK mereka belum mencapai 2,00. Lain cerita dengan teman-teman saya yang tidak mengambil sistem paket semester atau non-SIPAS, mereka belum bisa mengambil TAP jika nilai mereka, IPK mereka belum mencapai 2,00. Jadi untuk syarat kelulusan yang kedua ini, masih ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Apakah kalian mengambil paket SIPAS atau non-SIPAS? Kalau kalian mengambil paket SIPAS, artinya kalian mungkin saja sudah mengikuti TAP dan mendapat nilai A, tapi kalian belum bisa lulus karena IPK kalian belum mencapai 2,00. Sementara kalau kalian mengambil sistem non-SIPAS atau non-sistem paket semester, tentu saja kalian belum bisa mengambil TAP sebelum IPK kalian mencapai 2,00. Syarat kelulusan yang ketiga adalah IPK mahasiswa harus minimal 2,00. Syarat ini sudah sempat kita singgung tadi pada saat membahas syarat kelulusan yang kedua. Terkait syarat kelulusan yang ketiga ini, ada beberapa teman saya yang mengambil sistem paket semester yang hingga saat ini belum dinyatakan lulus dari universitas terbuka karena IPK-nya belum mencapai 2,00. Mereka sudah mengambil TAP dan mendapat nilai sempurna, tapi tetap saja belum dinyatakan lulus karena IPK-nya itu masih 1, sekian. Mereka masih harus mengulang beberapa mata kuliah sampai IPK mereka menjadi 2,00, baru mereka bisa dinyatakan lulus dari universitas terbuka. Untuk IPK sendiri ada beberapa pengecualian untuk program studi tertentu. Contohnya untuk program studi PG PAUD, mahasiswa harus memperoleh IPK minimal 2,25. Lalu untuk program studi S1 Sistem Informasi, mahasiswa harus memperoleh IPK minimal 2,50. Pembedaan IPK untuk program studi ini baru berlaku sejak tahun 2018 melalui surat edaran rektor mengenai pembukaan program studi S1 Sistem Informasi. Syarat yang keempat adalah mendapat nilai minimal B untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar atau PKM dan pemantapan kemampuan profesional atau PKP. Syarat yang keempat ini tidak berlaku untuk saya karena pada saat kuliah kemarin saya mengambil program studi ilmu hukum, sehingga tidak ada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar dan pemantapan kemampuan profesional. Syarat yang kelima adalah mendapat nilai minimal C untuk mata kuliah tertentu sesuai dengan program studi yang diambil. Contohnya untuk saya yang mengambil program studi ilmu hukum, saya harus mendapat nilai minimal C untuk mata kuliah pengalaman beracara. Sementara teman-teman yang kuliah di FKIP harus mendapat nilai minimal C untuk mata kuliah biologi, fisika, dan kimia. Syarat kelulusan yang keenam adalah mahasiswa tidak melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan. Nah, persyaratan ini yang harus teman-teman perhatikan karena meskipun teman-teman sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, namun teman-teman merasa
teman-teman masih bisa mendapatkan IPK yang lebih bagus sehingga teman-teman melakukan registrasi ulang untuk mata kuliah tertentu, maka secara otomatis teman-teman tidak akan ditetapkan sebagai mahasiswa yang sudah lulus dari universitas terbuka. Seperti ada beberapa teman saya yang memutuskan untuk menunda kelulusan karena merasa IPK yang diperoleh itu belum memadai. Ada teman yang memperoleh IPK 2,10, jadi meskipun dia sudah memenuhi persyaratan kelulusan, tapi dia tetap melakukan registrasi mata kuliah karena menurutnya IPK ini tidak bisa dia gunakan untuk melanjutkan ke jenjang studi yang lebih tinggi. Akhirnya, teman saya ini tidak ditetapkan sebagai mahasiswa yang sudah lulus otomatis karena dia sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan. Syarat ketujuh atau yang terakhir adalah tidak ada masalah administrasi akademik. Artinya, semua administrasi, semua kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh mahasiswa tersebut sudah terpenuhi. Biasanya, kalau ada masalah terkait administrasi akademik, pihak UPBJJ akan menghubungi mahasiswa tersebut melalui koordinator wilayahnya untuk menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut masih punya masalah akademik yang harus diselesaikan. Misalnya ada pembayaran paket yang tertinggal atau ada administrasi berkas-berkas administrasi akademik yang belum dilengkapi oleh mahasiswa tersebut. Persyaratan-persyaratan kelulusan yang saya sampaikan tadi ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 18 Tahun 2017 tentang syarat kelulusan dan predikat kelulusan Universitas Terbuka. Teman-teman juga bisa menemukannya dalam katalog Universitas Terbuka atau teman-teman juga bisa membacanya di website Universitas Terbuka. Semoga hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi bisa memberi informasi dan menambah pengetahuan teman-teman. Khusus untuk kalian yang saat ini sedang mengenyam pendidikan atau kuliah di Universitas Terbuka, semoga kalian bisa belajar dengan baik, menjalani semua program yang diberikan oleh Universitas Terbuka, dan mendapat nilai yang memuaskan, dan bisa memenuhi syarat-syarat kelulusan yang sudah kita bahas tadi. Untuk informasi lain, berdasarkan pengalaman saya setelah kuliah di Universitas Terbuka, kalian bisa menonton video-video saya yang lain tentang Universitas Terbuka. Jika belum ada, atau jika masih ada pertanyaan yang belum sempat saya bahas di video-video saya yang sudah ada, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, sehingga saya bisa memikirkan bahan selanjutnya, dan di video-video saya berikutnya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Semoga video-video saya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung saya dengan cara pencet tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan belnya supaya kalian bisa dapat notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga nonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian yang lain jika kalian rasa video-video saya menarik dan berguna untuk teman-teman yang lain. Video kali ini saya sudahi di sini. Salam semangat saya untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.